Halo semuanya. Jadi di sini saya Gresita Sihotang dengan NIM 24031271181 akan menjelaskan tentang visualisasi data menggunakan data discrete. Sebelum kita mengetahui tentang selanjutnya, kita harus tahu dulu nih, pada zaman sekarang itu adalah zaman era digital, yang dimana data menjadi hal yang penting dalam mendukung pengambilan keputusan. Data dalam statistika itu dibedakan menjadi data kontinu dan juga data discrete. Nah, di mana data discrete berupa bilangan bulat seperti jumlah penjualan. Nah, di dalam visualisasi data pada pembelajaran hari ini, itu memasuki kayak seperti diagram garis atau line chart. Nah, itu yang digunakan untuk menganalisis pola dan juga tren. Meskipun umumnya untuk data kontinu, line chart juga dapat digunakan sebagai data discrete yang berurutan seperti penjualan bulanan. Nah, karena pada slide sebelumnya kita telah mengetahui nih apa-apa aja yang ada. Tadi udah menyebutin apa itu ada data discrete, ada visualisasi data, ada juga line chart atau diagram garis. Nah, di sini saya akan menjelaskan nih tentang penjelasannya. Yang pertama yaitu ada data discrete. Data discrete itu adalah data hasil perhitungan yang berupa bilangan bulat dan tidak bersifat kontinu. Nah, data ini dapat mengambil nilai di antara dua angka. Itu dia tidak dapat karena dia digunakan untuk menunjukkan jumlah suatu kejadian, seperti kayak misalnya jumlah siswa, jumlah pasien, ataupun transaksi, sehingga memudahkan dalam menggambarkan frekuensi suatu peristiwa. Nah, kedua yaitu tentang visualisasi data. Nah, yang dimana artinya adalah penyajian data dalam bentuk grafik atau diagram agar lebih mudah dipahami, karena dengan visualisasi yang berbentuk pola, berbentuk tren, dan hubungan data dapat terlihat lebih jelas nih. Visualisasi yang baik itu harus menyampaikan informasi secara akurat dan tidak menimbulkan kesalahan. Nah, tentang yang ketiga itu line chart atau diagram garis. Nah, di dalam diagram garis itu dia digunakan nih untuk menunjukkan perubahan data dari waktu ke waktu. Nah, line chart itu dia grafik. Nah, grafik ini yang dibuat dengan menghubungkan titik-titik-titik data sehingga membentuk garis. Nah, diagram garis efektif untuk melihat tren naik ataupun turun, turun ataupun naik, serta mempermudah analisis perubahan data secara berurutan. Oke, biar lebih memudahkan kita lagi nih, di sini saya akan menunjukkan beberapa data itu dari penjualan bulan Januari hingga bulan Desember, yang dimana memiliki hasil penjualan yang berbeda-beda di setiap bulannya. Nah, data yang digunakan dalam penelitian ini itu merupakan data penjualan bulanan. Nah, nilai yang diperoleh itu merupakan hasil dari pencatatan pada periode tertentu dan tidak bersifat kontinu. Nah, selanjutnya nih ada visualisasi line chart dari periode waktu data sebelumnya dari bulan Januari hingga bulan Desember. Nah, kita lihat pada gambar yang ada di sebelah kiri yaitu grafik penjualan per bulan. Yang dimana tadi kita pakai grafik garis yang dimana ada titik-titiknya. Nah, itu kita bisa sama-sama melihat periode Januari hingga Desember. Nah, di dalam grafik line chart itu, yang pertama sumbu X menunjukkan periode waktu atau bulan, yang kedua sumbu Y menunjukkan jumlah penjualan, ketiga titik-titik atau marker mempresentasikan nih data discrete-nya, dan yang keempat garis menghubungkan titik-titik untuk menunjukkan trennya. Teman-teman bisa lihat pada gambar yang ada di slide ini. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke analisis data yang kita gunakan. Yang pertama itu rata-rata penjualan. Rata-rata penjualan dalam bulan Januari hingga bulan Desember atau dalam selama 1 tahun itu sekitar 166,67. Nah, ini menunjukkan nih bahwa secara umum penjualan berada pada kisaran yang menengah. Nah, yang kedua itu ada nilai maksimum dan juga minimum. Penjualan tertinggi terjadi pada bulan Desember. Teman-teman bisa lihat pada grafik sebelumnya dengan jumlah sebesar 220. Sedangkan penjualan terendah ini terjadi pada bulan Januari dengan jumlah sebesar 120.
Nah, ini menunjukkan nih kan adanya peningkatan penjualan yang secara signifikan dari awal hingga akhir periode. Meskipun pada beberapa bulan tertentu terdapat fluktuasi dalam jumlah penjualan. Nah, yang ketiga, tren penjualan nih. Kita harus tahu nih trennya yang terjadi dalam data itu menunjukkan trennya meningkat di mana penjualan cenderung bertambah dari awal hingga akhir tahun. Nah, keempat itu adalah fluktuasi penjualan. Nah, itu ada beberapa nih, dapat ada penurunan dalam data. Itu penurunan dalam data terjadi pada Maret ke April, kayak Maret 150, April 140, jadi terjadi penurunan. Agustus ke September begitu juga. Dari Agustus 175, September ke 165. 165. Teman-teman bisa lihat nih pada data yang lainnya juga. Teman-teman, inti dari pembahasan kita itu adalah penjualan itu menunjukkan perkembangan yang dinamis sepanjang tahun. Nah, dengan tren umum yang cenderung meningkat sehingga mengindikasikan pertumbuhan positif, meskipun terdapat fluktuasi seperti penurunan pada April dan juga September, itu hal tersebut masih wajar dan kemungkinan dipengaruhi oleh faktor permintaan pasar atau strategi pemasaran. Karena di setiap penjualan apapun pasti ada tahap naik dan juga turunnya. Nah, peningkatan signifikan itu di akhir tahun menunjukkan adanya pola musiman dengan permintaan yang lebih tinggi. Nah, dari sisi visualisasi, penggunaan line chart sudah tepat banget karena efektif dalam menampilkan tren dan juga perubahan data dari waktu ke waktu. Nah, teman-teman, segitu hasil presentasinya. Semoga teman-teman paham nih tentang bagaimana grafik itu bisa menentukan informasi-informasi penting. Nah, ikuti terus video-video selanjutnya. Terima kasih.